Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Di mana lagi kalau bukan di channel terindah Suyadi Nas. Pada video kali ini Anda akan diberikan informasi sedikit, meskipun informasi ini sedikit terlambat, tapi saya akan tetap menyampaikan informasi ini. Tentang apakah informasi yang akan sampaikan ini? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, serta share kepada kawan-kawan kita semua. Dan yang terutama juga jangan lupa untuk tinggalkan subscribe di channel terindah ini agar bisa lebih interaktif lagi video-video saya ke depannya ini. Dan insya Allah bagi yang telah melakukan subscribe akan memberikan faedah kepada Anda secara lahiriah wal batinah, dan insya Allah selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan yang Anda cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah guys, meskipun berita ini agak terlambat, saya akan memberitakan tentang 6 laskar FPI yang ditembak mati oleh polisi kita di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 yang lalu, bertepatan 6 hari setelah peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia, yaitu tanggal 1 Desember 2020 merupakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Kemudian kita, bangsa Indonesia sebagai negara yang juga menganut sistem demokrasi di negaranya dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, menyambut peringatan Hari Hak Asasi Nasional Internasional atau dunia dengan penembakan 6 orang laskar pelangi yang kita sampai dengan saat ini belum menemukan titik terang beritanya bagaimana penembakan itu bisa terjadi. Dan itu merupakan sebuah ironi di suatu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mengaku kita sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Ternyata kita menyambut, memberikan hadiah terindah bagi ulang tahun atau peringatan Hari Hak Asasi Manusia 1 Desember 2020 dengan penembakan 6 orang laskar pelangi yang disinyalir oleh para ahli hukum sebagai suatu tindakan yang extrajudicial killing. Atau extrajudicial killing itu artinya adalah penghukuman mati di luar pengadilan. Kalaupun mereka memang bersalah, seharusnya dilakukan dulu penyelidikan. Di awalnya tidak langsung mati di tempat. Dan inilah merupakan hadiah terindah dari bangsa kita, bangsa Indonesia yang mengaku demokratis terhadap peringatan Hari Hak Asasi Manusia 1 Desember 2020. Dan baiklah, di sini saya akan membacakan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana termuat dalam bab 2 asas-asas dasar, yaitu pasal 2 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Dan itu merupakan cuplikan dari pasal pada Undang-Undang
hak asasi manusia, tentang kehidupan bangsa dan negara ini yang dijamin hak asasi manusianya. Secara pribadi saya sebagai warga negara menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar para laskar FPI yang telah terbunuh atau mungkin dibunuh pada beberapa waktu yang lalu di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kepada keluarga, semoga bersabar, dan insya Allah mari kita sama-sama doakan bahwa para laskar yang telah meninggal ini menjadi mujahid, menjadi pemicu atau menjadi martir bagi umat Islam khususnya, tapi bangsa Indonesia pada umumnya, bahwa kebenaran itu memang harus tetap ditegakkan. Keenam laskar FPI yang tertembak atau ditembak itu yaitu adalah Ahmad Sofian alias Ambon, masih berusia 26 tahun. Semoga keluarga yang ditinggalkannya bersabar dan tetap diberikan ketabahan. Kemudian yang kedua adalah Faiz Ahmad Syukur, berusia 22 tahun. Semoga juga keluarga yang ditinggalkan tetap bersabar. Kemudian Andi Oktaviawan, berusia 33 tahun. Keempat, Muhammad Reza, berusia 20 tahun. Kemudian yang kelima, Lutfi Hakim, berusia 24 tahun. Dan yang keenam adalah Muhammad Suci Khadafi, berusia 21 tahun. Mereka semua masih muda-muda, masih sangat belia untuk mati mengenaskan di tangan aparat tanpa melalui prosedur hukum. Dan terjadi extrajudicial killing ini, semoga negara mampu untuk mengungkap kebenaran yang terjadi, karena di masyarakat proses atau kejadian seperti ini cukup memilukan, di mana kita mendengung-dengungkan negara demokratis, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi pembungkaman bahkan pengadilan yang tidak adil seperti ini atau extrajudicial law ini dilakukan justru oleh para aparat keamanan sendiri, yang seharusnya aparat keamanan itu mempunyai tagline atau moto melayani, mengayomi serta melindungi, bukan langsung mengadili di lapangan dengan extrajudicial killing seperti ini. Semoga bangsa kita mampu untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi, kebebasan berpendapat, kebebasan mengekspresikan pikirannya, serta kebebasan untuk berkumpul demi mencapai kesejahteraan bersama. Sekali lagi, sebagai masyarakat biasa atau sebagai akademisi dari perguruan tinggi di Provinsi Jambi, khususnya saya pribadi menyampaikan kepada pihak-pihak yang sempat menonton video saya ini untuk memproses secara adil, untuk memproses secara hukum para oknum-oknum yang melakukan tindakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ini terhadap 6 orang laskar FPI yang disinyalir tanpa senjata. Semoga keadilan di negeri kita bisa tetap ditegakkan. Semoga tugas utama daripada kepolisian khususnya melayani, mengayomi dan melindungi masyarakatnya tetap menjadi pegangan utama bagi mereka, sehingga masyarakat bisa hidup secara damai, secara tentram, dan juga bisa mencapai kesejahteraannya dengan ditopang oleh sendi-sendi kehidupan bernegara lainnya. Dari presiden yang sebagai yang pemegang tampuk pemerintahan tertinggi, sangat diharapkan juga bisa memberikan solusinya terhadap kasus yang sedang
berjalan ini, sehingga menemui titik terangnya, sehingga tidak terjadi kecurigaan antara masyarakat kepada aparat keamanan, terutama kepada pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa. Semoga kita semua bisa melewati proses ini dan negara mampu memberikan keadilan yang benar-benar adil. Semoga bermanfaat video singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe di channel terindah ini. Thank you for watching.